Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Tetap sehat, tetap semangat ya. Hari ini kita belajar tema 5, subtema 1 tentang keadaan cuaca di pembelajaran yang ke-6. Di pembelajaran 6 kali ini kita akan latihan soal-soal ya. Ayo berlatih. Nomor 1, di stan Sumatera salah satu teman membawa juada 8 jam. Juada dalam bahasa Palembang adalah kue. Juada dalam bahasa Palembang adalah kue. Berarti juada 8 jam itu nama kue ya. Udin memotong juada 8 jam menjadi 18 potong yang sama besar. Lani makan 3 potong juada. Tuliskan banyaknya juada 8 jam yang dimakan oleh Lani. Tuliskan dalam bentuk lambang bilangan. Lambang bilangan berarti berupa angka ya. Nah, ini gambarnya. Yang dimakan ada 3, 1, 2, 3. Berarti jumlah potongannya kita hitung. Di sini ada keterangannya 18. Kita hitung apakah benar 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti jumlah penyebutnya adalah 18, sedangkan pembilangnya adalah 3 karena yang dimakan adalah 3. Maka bisa kita tulis 3/18, berarti juada 8 jam yang dimakan oleh Lani adalah 3/18 bagian. Kita lanjut ke soal nomor 2. Siti membawa brem dari Jawa. Brem itu makanan dari Jawa. Pasangkan gambar brem dengan pecahan biasa yang bersesuaian dengan memberi tanda panah. Di sini ada gambar bremnya, di sini ada lambang bilangannya, lambang pecahannya. Maka kita jodohkan ya. Yang pertama ada 3 bagian. Nah, yang dimakan ada 2, maka bisa kita tulis 2/3 ya, karena yang diarsir ada 2 dan jumlahnya ada 3 kotak ya, 3 bagian. Yang dimakan 2, maka bisa kita tulis 2/3. Yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Yang pembilang itu biasanya digunakan untuk yang misalnya diambil atau dimakan atau yang diarsir. Nah, itu biasanya ditaruh di atas. Lalu yang bawah penyebut itu adalah ke semua jumlahnya, ke semua kotaknya ini ya, atau bagiannya dibagi menjadi berapa potong. Nah, itu biasanya ditaruh di bawah. Jangan sampai terbalik ya, jangan sampai terbalik 3/2. Untuk option B, C, dan D, anak-anak bisa melanjutkan sendiri di buku tugasnya masing-masing untuk latihan sebelum mengerjakan ulangan ya. Karena sudah sampai di pembelajaran 6, berarti sebentar lagi kita akan melakukan penilaian harian atau ulangan harian. Lanjut soal nomor 3. Dari stan Betawi tersedia dodol. Berarti dodol adalah makanan khas dari Betawi. Dodolnya berbentuk bulat dan lonjong. Yuk kita mewarnai gambar dodol Betawi. Warna berdasarkan lambang bilangan pecahan yang diketahui.
Nah, ini gambarnya. Soal yang A, B, C, dan D. Ya, di sini yang A ada 2/4. 2/4 bisa kita sederhanakan ya dengan cara dibagi berapa? Kira-kira 2 sama 4 bisa dibagi bilangan yang sama, yaitu bisa dibagi 2. 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Berarti 2/4 bisa kita sederhanakan menjadi 1/2. Lalu bilangan mana lagi yang bisa disederhanakan? Nah, yang C ini juga bisa kita sederhanakan ya. 4/10 kita bagi berapa supaya sama? Atas sama bawah sama-sama bisa dibagi dengan bilangan tersebut ya. Kalau misalnya 4 kita bagi 4 bisa, tapi 10 tidak bisa kita bagi 4, maka kita kurangi. Bisa 4 kita bagi 2, 4 dibagi 2 hasilnya 2, 10 dibagi 2 hasilnya 5, maka yang C ini bisa juga disederhanakan menjadi 2/5, yaitu masing-masing dibagi 2. Itu adalah cara menyederhanakan pecahan. Kita lanjut ke soal tadi ya. Di sini disuruh mewarnai sesuai dengan angka bilangannya atau angka pecahannya, lambang pecahannya. Ustazah beri contoh di yang A ya, yaitu 2/4. Nah, ini ada dodolnya berbentuk lingkaran, kita disuruh mewarnai 2/4 bagian. Maka nah seperti ini, 2/4 berarti yang diwarnai ada 2 bagian dari 4 bagian. Ini dinamakan 2/4. Lalu untuk yang B, C, dan D bisa dilanjutkan sendiri ya, berdasarkan contoh yang sudah diberikan. Lanjut. Sekarang ayo membaca. Jangan takut pada hujan. Cuaca mulai berganti menjelang siang. Matahari tertutup awan. Mendung pun datang. Saat mendung, langit berubah menjadi agak gelap. Tidak ada sinar matahari. Mendung adalah awan yang mengandung hujan. Makna ini tertulis pada Kamus Bahasa Indonesia. Cuaca mendung berlangsung lama dan kelam. Itu menandakan akan turun hujan. Saat hujan, terkadang petir dan kilat menyertai. Pernahkah kalian mendengar bunyi petir saat hujan? Adakah yang pernah melihat kilat saat hujan? Kira-kira anak-anak pernah mendengar suara petir? Pernah ya, pasti pernah mendengar suara petir. Dan apakah kalian pernah melihat kilat saat hujan? Kilat itu apa ya? Nanti kita bahas. Saat hujan sebaiknya kita berlindung dalam rumah. Dapat juga berlindung di sekolah dengan aman. Nah, jika kalian sedang di sekolah ada hujan lalu ada petirnya atau sama kilatnya, nah kalian akan tetap aman jika kalian berada di dalam kelas. Tidak perlu takut dengan suara petir, jangan takut juga dengan kilat yang terlihat. Petir dan kilat tidak akan melukai kita. Pastikan berlindung di tempat yang aman. Sebaiknya lakukan aktivitas di dalam rumah saja. Nikmati makanan atau minuman hangat. Saat hujan ada petir atau kilat, nah lebih baik anak-anak tetap berada di dalam rumah. Selama kalian di dalam rumah atau di dalam ruangan, misalnya di kelas, kalian akan tetap aman ya. Jadi saat di dalam ruangan kalian mendengar suara petir, tidak usah takut ya, karena itu tidak akan melukai kita selama kalian tetap berada di dalam ruangan. Nah, di sini tadi ada kata-kata
yang Ustazah beri warna merah. Nah, ada awan, mendung, hujan, petir, dan kilat. Kita bisa mencari makna dari kata-kata yang Ustazah beri warna merah ini dalam Kamus Bahasa Indonesia. Kalian bisa melihatnya pada kamus yang sudah memiliki Kamus Bahasa Indonesia di rumah. Bisa dicoba dibuka kamusnya, atau tidak kalian bisa mencari di Google ya. Itu manfaat dari internet saat ini dilakukan untuk mencari informasi ya. Kita gunakan manfaat yang baik-baiknya dari internet. Makna kata yang pertama tadi ada awan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, awan artinya kelompok butiran air, es, atau kedua-duanya yang tampak mengelompok di atmosfer. Di awan ya. Lalu tadi ada kata mendung. Mendung itu adalah awan yang mengandung hujan. Ini adalah makna kata yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia. Jika kalian mendengar kata-kata yang asing atau kalian kurang paham maknanya, bisa kalian lihat di Kamus Bahasa Indonesia. Hujan itu maknanya adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Lalu ada lagi petir. Petir itu adalah kilatan listrik di udara disertai bunyi gemuruh karena bertemunya awan yang bermuatan positif dan negatif. Nah, itu kenapa bisa ada petir? Nah, petir itu ternyata adalah kilatan listrik di udara ya, yang bergemuruh karena bertemunya awan yang bermuatan positif dan negatif. Lalu yang terakhir ada kilat. Kilat itu adalah cahaya yang berkelebat dengan cepat di langit ya. Cahaya yang berkelebat dengan cepat di langit. Nah, bisa kalau kalian pengen melihat, bisa melihat dari dalam rumah, dari jendela ya, pada saat ada petir atau kilat. Nah, itu yang dapat Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan berpikir untuk menyerah. Selama keinginan itu ada, Allah pasti akan menunjukkan jalan. Jika ada salah-salah kata, Ustazah mohon maaf ya. Semoga kalian di rumah, belajar di rumah, mendapatkan manfaat yang baik. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.